Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan BES 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Lailatul Fitria SPD. Saya adalah guru PAI di SDN Pungging 1, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BES 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 240109110705. Pada hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja pada peserta didik kelas 4 di SDN Pungging 1 dengan materi ciri-ciri munafik. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya. Nggih. Lihat apa absen dulu ya. Adia, Alwi, Maya, Marta, Fasya, Zakira, Angel, Faiz, Gerald, Bea, Indah, Livia. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti semuanya dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita mendapat ilmu yang barokah. Berdoa akan dipimpin oleh Indah. Tolong berdiri. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya amin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Indah. Karena kita sudah berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air dan pembiasaan nasionalisme. Boleh berdiri semuanya? Indonesia tanah airku, satu padaku. Di manalah aku berdiri,
mekanisme. Sekarang kita membaca surat At-Tin sebagai bentuk pembiasaan religius. Oke, bersama-sama kita baca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah melakukan 2 pembiasaan setiap hari ya. Sekarang sebelum masuk ke inti pembelajaran, coba Bulia kasih kalian mempersepsi ya tentang pentingnya kejujuran. Ya, apakah kalian tahu apa itu jujur? Tahu. Tahu apa? Jujur adalah berkata apa adanya. Jadi orang harus jujur, tidak boleh bohong. Ya, karena bohong itu perbuatan yang tercela. Apakah kamu sudah melakukan perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Ya, jangan pernah berbohong. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita akan menganalisis ciri-ciri orang munafik dan juga membuat karya. Ya, karyanya berupa gambar ilustrasi orang yang munafik. Coba Bulia tanya dulu, apa yang kalian rasakan kalau ada teman kalian yang berbohong? Apakah kalian suka? Tidak. Terus kalau misalnya kalian sudah berjanji, bagaimana sikap yang seharusnya kalian lakukan? Jujur dan menepati janji. Bolehkah kita ingkar janji? Tidak. Ya, ingkar janji termasuk perbuatan buruk. Lalu apakah kalian misalnya punya sifat munafik? Apa yang akan terjadi? Berdosa, tidak punya teman. Iya, kalau kita punya sifat munafik, kita tidak akan punya teman karena sifat itu adalah sifat yang buruk. Coba kita sama-sama simak dulu sebelum masuk ke pembelajaran itu ya, video tentang ilustrasi orang munafik. Dan nanti malam bisa beli kue nggak? Gue mau beli celana nih. Celana gue badannya nggak muat. Lo mau beli celana di mana emang? Di toko tangga-tangga itu loh. Katanya celananya di sana bagus dan murah-murah. Oh ya udah deh. Nanti malam gue anterin. Janji lo ya. Nanti malam bakal nganterin gue. Iya gue janji. Oh iya, gue kan janji mau anterin si Alam ke celana. Tapi gue banget lagi. Mana tokonya lumayan jauh. Karena besi gue habis. Ini gak usah deh, gue mau tidur aja. Palingan juga si Alam lupa kalau mau beli celana. Lanjut tidur deh. Woi, tidur mulu. Iya nih, hantu. Tapi sebenarnya gue ada janji sama si Alam. Gue anterin dia beli celana. Tapi gue hantu nih. Males. Loh, tapi kan kamu udah janji sama Alan. Iya sih, tapi gue ngantuk nih. Kan bisa ditidur kan? Mantap, mending lanjut tidur. Mana boleh gitu. Janji itu harus ditepatin. Iya sih, tapi ya udahlah. Cuma sama Alan doang. Janji ya tetap janji. Sama siapapun tetap janji. Kan
menepati janji itu kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Menepati janji juga termasuk akhlak yang mulia. Memangnya harus ya menepati janji itu? Ya harus lah, janji kan kewajiban. Kalau ditinggalkan, ya dosa. Waduh, dosa dong gue kalau gak kalah. Ya iyalah. Ya udah deh, gue mau cuci muka dulu, terus gue mau kalah. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Tadi di penutup ada di video itu disebutkan ciri-ciri orang munafik. Apakah kalian tahu apa ciri-cirinya? Yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta. Dusta itu bohong. Yang kedua, jika dipercaya, dia berkhianat. Ya. Yang ketiga, jika dia berjanji, dia mengingkari. Ya. Jadi tanda 3 itu, kalau misalnya kalian merasa ada di dalam diri kalian, wah, berarti ada tanda-tanda kalian berpotensi menjadi orang yang munafik. Oleh karena itu, kalau kita berbicara harus berkata yang jujur. Kalau kita berjanji harus menepati. Kalau diberi amanah harus dijaga, dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Kita simak materi pembelajaran tentang ciri-ciri munafik dan juga ada hadis nabinya tadi juga. Mulai sambil menjelaskan ya. Jadi munafik itu artinya bermuka 2. Munafik juga berarti berpura-pura percaya atau setia, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Jadi orang munafik itu biasanya di depan bersikap baik, tapi di belakang sikapnya buruk. Ya, kalau ada orangnya berteman, kalau tidak ada orangnya kalian membenci. Nah, itu salah satu tanda munafik. Ciri-ciri munafik: jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanah ia berkhianat. Nah, ini coba Buria baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun. Ida hadatsa kadzaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khona. Ada 3. Yang pertama, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, jika dipercaya dia berkhianat. Seperti apa sih? Nah, kita lihat selanjutnya. Tanda yang pertama, jika berkata ia berdusta, itu merujuk pada sifat jujur. Kebalikan dari sifat jujur. Kalau jujur kan berbicara apa adanya. Kalau dia tidak jujur, maka artinya dia berdusta, tidak mengatakan apa adanya. Nah, yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Coba, apakah di sini ada yang sering ingkar janji pada temannya? Seperti yang di video tadi, ada temannya ngajak ayo ditemani untuk berbelanja. Sudah sanggup menyanggupi, tapi pada tiba waktunya dia malas. Ya, kamu tidak menepati janji. Kalau misalnya tidak menepati janji,
hujan deras, karena tiba-tiba sakit, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau karena malas, tapi masih tidak bisa dimaklumi. Lanjut. Nah, sekarang jika dipercaya dia berkhianat. Ini ada hubungannya. Ketika menerima amanah, kita harus menyadari kemampuan untuk memelihara dan mengembalikan amanah. Ya, kalau misalnya kamu diberi amanah dititipi suatu barang, ya, dititipi suatu barang, disuruh untuk menjaga sampai barang itu diambil, maka kamu harus menjaga dengan baik. Nah, yang akan kita lakukan hari ini, masuk ke tugas secara mandiri. Ya, tugasnya ini nanti kamu jawab soal-soal yang ada di papan, nanti boleh kasih lembaran. Kamu jawab tentang apa yang sudah kamu temukan dari video tersebut. Ya, coba boleh bagikan dulu. Nah, sekarang kita bahas ya pertanyaan yang pertama yang sudah kamu jawab. Ceritakan pengalaman kalian dalam berbuat atau berkata jujur. Coba di sini apakah kalian sudah berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kelompok. Beri bagi kalian, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kita akan membuat proyek gambar ilustrasi orang munafik. Ya, boleh kasih lembaran, boleh kalian siapkan alat tulis dan krayonnya masing-masing. Semuanya sudah dapat kertasnya, kertas HPS ya. Kalian boleh menuangkan ide kalian bagaimana ilustrasi orang yang munafik. Boleh dia pakai spidol, kasih warna dan lain-lain. Kita bikin kesepakatan dulu untuk jadwalnya ya. Pembuatannya kita lakukan selama 30 menit. Dan juga 5 menit nanti untuk masing-masing dari kelompok kalian presentasi ke depan. Apa? Hasil karya kelompok kalian. Ya. Sekarang silakan kalian kerjakan bersama kelompok. Boleh berdiskusi dulu tema apa yang mau diambil, gambar yang apa yang bagus, yang bisa dijadikan ilustrasi orang yang
dijelaskan kepada temannya gambar apa yang kamu buat. Di tempat ini menunjukkan perbuatan baik, tetapi di belakang perbuatannya jahat. Ya, di depannya ini gambar burung. Burung itu terkenal dengan kebaikan ya, maksudnya lembut, jinak. Nah, tapi di kepalanya ini ada ular. Berarti dia menyimpan keburukan. Ini salah satu tanda orang munafik ya. Ada punya dua sifat yang berbeda. Betul? Betul. Warnanya juga sudah bagus. Sudah rapi. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok satu. Bisa dijelaskan kepada temannya apa ilustrasi yang kamu buat? Gambar apa ini? Ada dua topeng, ada itu. Maksudnya apa? Di depan baik, di belakang jahat. Di depan baik, di belakang jahat. Nanti seperti bermuka dua ya, karena punya dua topeng. Dia memegang dua topeng, berarti dia bisa ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Ya, itu sama dengan punya sifat munafik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ayo kelompok tiga. Ya, perhatikan. Coba jelaskan kepada temanmu tentang apa itu. Gambar apa? Yang satu gambar. Yang satu gambar orang yang jahat. Satu gambar orang baik, satu gambar orang jahat. Sama aja ya, di depan seperti malaikat, tapi di belakang ternyata seperti iblis, berarti jahat. Kadang di depan manis, di belakang buruk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga sudah betul. Jadi tadi untuk gambar ilustrasinya sudah bisa mencerminkan ciri-ciri orang munafik ya. Dan kelompok 1, 2 maupun 3 karyanya sudah bagus, warnanya sudah sesuai, dan sudah bisa menjelaskan di depan tadi apa maksud dari gambar ilustrasi ya. Jadi apa yang kalian pahami tentang ciri-ciri orang munafik? Siapa yang bisa menjawab? Ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, jika dia dipercaya dia berkhianat. Oke, sekarang bagaimana cara kamu agar bisa terhindar dari sifat munafik? Gimana caranya? Yang pertama dengan berbuat baik, terus bersikap jujur, menepati, terus apa lagi? Satu lagi tidak berkhianat, alias menjaga amanah dengan baik. Jadi memiliki sifat jujur, menepati janji, dan juga amanah itu sangat penting kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita jika misalnya tidak amanah, tidak jujur, dan juga tidak menepati janji, pastinya kita akan dibenci oleh orang lain. Kita juga akan mendapatkan dosa. Untuk itu kalian harus bisa menanamkan sifat jujur, amanah, dan juga menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tindak lanjutnya nanti yang proyek kalian ini kita pajang di mading kelas ya, kita pajang bersama
berdoa dulu bersama-sama. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 4 dengan materi ciri-ciri munafik. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.